Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflis Safitra, saya di Tulung Agung dan saya terpaksa ikut berkomentar tentang kasus Mas Agus korban musibah air keras. Karena saya pikir mungkin masalahnya ini butuh informasi dan pandangan dari sisi agama Islam. Pertama, berdasarkan pengamatan saya dari video primer yang terjadi antara Mas Agus dengan pihak yang lain, bahwa masalah ini terjadi karena missing information, lantaran adanya pihak-pihak tertentu yang tidak secara langsung berhubungan dengan donasi, sehingga dia memberikan informasi yang antara fakta, rencana, atau bahkan hanya sekedar salah bicara. Berikutnya, bahwa rencananya Mas Agus untuk memakai donasi masyarakat untuk kepentingan di luar pengobatan, bila memang benar demikian rencananya, kami perhatikan ini disebabkan karena ada beberapa faktor. Di antaranya adalah dikarenakan adanya informasi bahwa mata beliau itu adalah rusak total, tidak lagi bisa diobati, sehingga rencana pengobatan itu tidak bisa dilakukan. Berarti tujuan donasi tidak sesuai dengan fakta yang datang belakangan. Berikutnya, bahwa jika benar rencana tersebut bahwa beliau akan menggunakan donasi masyarakat untuk kepentingan yang luar dari pengobatan, maka secara Islam hal tersebut tidak diperkenankan. Karena yang namanya donasi untuk satu tujuan, maka harus dipergunakan dan disalurkan sesuai dengan tujuan pengumpulannya. Dikecualikan apabila ada izin dari pemberi atau izin dari donatur, atau izin orang-orang yang mewakilinya seperti yayasan atau website yang membantu pengumpulannya. Berikutnya, bahwa kami menghimbau agar setiap yayasan dan website yang membantu pengumpulan donasi bagi orang, hendaknya berusaha menjaga privasi orang yang dibantu dan tidak menyampaikan apapun ke publik sebelum cross-check dan nasihat apabila dibutuhkan. Kemudian bila dibutuhkan, hendaknya masalah yang ada dikomunikasikan dengan didampingi orang-orang yang mengerti hukum, baik hukum Indonesia maupun hukum Islam. Berikutnya, bahwa setiap donasi juga diberikan catatan. Hendaknya setiap ada pengumpulan donasi, ada catatan-catatan bahwa apabila ada kelebihan, maka akan digunakan untuk penghidupan yang bersangkutan, yang sifatnya adalah primer. Dan jika donasi ternyata batal digunakan sama sekali, seperti maunya tadi untuk pengobatan, ternyata pengobatannya tidak jadi, maka akan digunakan untuk kepentingan sejenis untuk orang-orang yang mengalami musibah yang kurang lebih sama. Kecuali lagi diizinkan oleh pemberi donasi untuk digunakan kepentingan kehidupannya. Karena biasanya orang yang kena musibah bisa jadi setelah itu tidak punya penghidupan. Seperti misalnya dalam kasus Mas Agus untuk sementara ini. Kemudian kami teringat dengan kisah TKW yang dulu pernah membunuh di Arab Saudi, kemudian dituntut untuk membayar diat supaya dilepaskan dari hukum kisos. Masyarakat ternyata memberikan bantuan donasi dan terkumpul lebih 2 miliar kurang lebih, sementara diatnya adalah 1 miliar sekian. Sehingga akhirnya seorang pembunuh mendapatkan kelebihan harta dari donasi masyarakat. Setelah itu mempergunakan untuk kepentingan yang sebenarnya seharusnya dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini malah dapat keuntungan. Ini harusnya jadi pelajaran buat masyarakat dalam mengumpulkan donasi. Yang terakhir, kami menghimbau agar masyarakat betul-betul menunjukkan adab dan akhlak orang Indonesia, terutama orang Indonesia dan Muslim, yang kita itu diajarkan empati terhadap musibah orang. Kami mengecam dengan sangat keras kalimat-kalimat dari sebagian netizen yang menunjukkan kurangnya rasa iba kepada orang yang terkena musibah. Tidak diperbolehkan bagi kita sebenarnya untuk berkata-kata, tolong siram lagi. Ayo rame-rame siram lagi. Yuk berdonasi untuk beri air keras baru. Lalu kita siram sama-sama. Terima kasih bagi yang sudah menyiramnya. Karena seperti ini menunjukkan kurangnya empati kita terhadap orang yang kena musibah. Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.